Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ilmiah. Pada sore hari ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan latar belakang masalah. Sehingga video ini diberi judul Salah Kaprah Latar Belakang Masalah. Idealnya, latar belakang masalah berisi alasan dilakukannya penelitian. Tentunya alasan ini harus didukung dengan fakta-fakta atau gejala yang menunjukkan adanya permasalahan. Selain itu, latar belakang juga berisi alasan logis alternatif penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam penelitian. Tentunya alasan logis ini harus didasarkan pada fakta dan landasan teori yang kuat. Mengapa alternatif itu yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang disusun pada latar belakang ditujukan untuk memberikan alasan perlunya penelitian tersebut dilakukan. Itu kalimat-kalimat yang ada pada bagian latar belakang. Harus mendukung mengapa penelitian itu dilakukan. Nah, ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama adalah tidak terdapat paragraf pengantar atau paragraf pembuka yang memadai untuk menjelaskan awal mula munculnya permasalahan. Idealnya di dalam latar belakang itu ada paragraf pengantar, kemudian paragraf permasalahan isu penelitian, kemudian fakta gejala yang menjadi isu penelitian tersebut. Kemudian alasan pemilihan variabel, misalnya ini adalah latar belakang pada penelitian kausal. Tadi disebutkan bahwa kesalahan yang pertama itu tidak terdapat paragraf pengantar atau paragraf pembuka yang memadai untuk menjelaskan awal mula munculnya permasalahan. Misalnya penelitian tersebut model penelitiannya adalah semacam ini. Pengaruh upah, lingkungan kerja terhadap intention to quit, keinginan untuk keluar dari organisasi, dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasinya. Tentunya apabila penelitian tersebut modelnya semacam ini, itu harus diawali dengan adanya paragraf pengantar. Misalnya penelitian ini dilakukan di perusahaan-perusahaan bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga. Nah, ini berarti paragraf pengantarnya adalah berisi paragraf yang mengantarkan awal mula permasalahan muncul. Misalnya, Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang banyak perusahaan asing padat karya. Di antaranya adalah pabrik bulu mata palsu, pabrik rambut palsu, pabrik boneka, dan sebagainya. Nah, itu adalah paragraf pengantar untuk mengantarkan pembaca masuk pada awal mula permasalahan. Kesalahan yang semacam ini seringkali peneliti langsung pada intisari permasalahan tanpa diawali dengan paragraf pembuka, paragraf pengantar untuk mengantarkan pada permasalahan penelitian. Kemudian kesalahan yang kedua itu tidak adanya fakta, gejala, simptom yang menunjukkan adanya permasalahan. Misalnya di sini gejalanya adalah pada tahun sekian jumlah tenaga kerja yang perputaran tenaga kerja mencapai 20%. Kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 25%. Itu adalah fakta. Itu adalah fakta. Nah, seringkali peneliti menuliskan permasalahannya tetapi tidak didukung dengan fakta. Sehingga permasalahannya kurang meyakinkan.
permasalahannya dianggap sebagai sesuatu yang subjektif dari peneliti karena tidak didukung oleh fakta atau tidak didukung oleh gejala yang menjadi isu penelitian. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian yang berikutnya, kesalahan yang ketiga adalah tidak terdapat penegasan adanya masalah berdasarkan fakta. Fakta-faktanya sudah disajikan. Fakta-faktanya sudah disajikan, yaitu perputaran tenaga kerja yang tinggi lebih dari 20% rata-rata per tahun. Tetapi di situ tidak dijelaskan itu menunjukkan apa. Mestinya ditunjukkan bahwa tingginya perputaran tenaga kerja menunjukkan adanya keinginan untuk keluar dari perusahaan yang tinggi. Intention to quit-nya tinggi. Begitu. Ini antara paragraf permasalahan dengan fakta bisa dibalik. Misalnya disajikan faktanya dulu, baru kemudian pernyataan permasalahan. Atau permasalahan terlebih dahulu, kemudian baru didukung dengan fakta atau gejala. Itu adalah kesalahan yang ketiga. Kemudian kesalahan yang keempat, tidak terdapat alasan pemilihan alternatif penyelesaian masalah yang didukung oleh fakta dan teori. Di sini ada beberapa alternatif penyelesaian masalah, yaitu dengan meneliti upah, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Mestinya upah, lingkungan kerja, kepuasan kerja itu harus ada dasarnya, dasar pemilihannya. Upah misalnya, upah di perusahaan XYZ masih rendah. Di perusahaan yaitu rata-rata per bulan 2 juta. Sementara di perusahaan lainnya sejenis itu sudah 2.500.000 per bulan. Padahal menurut siapa, tahun berapa upah berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kemudian menurut siapa, tahun berapa upah berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Itu adalah alasan pemilih alternatif penyelesaian masalah dengan menempatkan upah sebagai variabel bebas. Kemudian lingkungan kerja juga harus ada alasannya. Misalnya lingkungan kerja di perusahaan XYZ belum kondusif, ventilasi kurang, penerangan kurang, tingkat kebisingan tinggi. Kemudian didukung dengan teori. Menurut teori atau hasil penelitian, padahal lingkungan kerja itu berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Sedangkan menurut si B tahun sekian lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Itu fakta dan didukung dengan teori. Demikian juga kepuasan kerja. Mengapa kepuasan kerja ditempatkan sebagai variabel mediasi? Itu juga harus ada fakta dan dasar teoritisnya. Kepuasan kerja di perusahaan XYZ masih rendah. Fakta. Pada tahun sekian terjadi demo buruh. Tingkat keluhan tinggi. Rata-rata dalam sebulan mencapai 5% pegawai melakukan keluhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukung dengan teori. Padahal menurut siapa, tahun berapa, kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Begitu, sehingga setiap alternatif penyelesaian masalah harus didukung dengan fakta dan teori. Sehingga alternatif penyelesaian masalah itu tidak dianggap mengada-ada, satu. Kemudian yang kedua, tidak dianggap sebagai sesuatu yang trial and error, coba-coba belaka, karena sudah didukung dengan teori. Nah, permasalahannya adalah seringkali peneliti ketika menyajikan alternatif penyelesaian masalah tidak didukung dengan fakta, tidak diperkuat dengan teori. Itu yang kesalahan yang sering terjadi. Kemudian yang berikutnya, kesalahan yang berikutnya adalah tidak terdapat urgensi penelitian untuk penyelesaian masalah, sehingga tidak disebutkan. Kalau penelitian ini tidak dilakukan,
itu apa dampaknya bagi organisasi tersebut. Mestinya itu dijelaskan. Jika keinginan untuk keluar itu tinggi, maka perputaran tenaga kerja tinggi sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap produktivitas pegawai. Itu misalnya semacam itu adalah urgensi dilakukannya penelitian. Kemudian yang berikutnya setelah paragraf pengantar itu disajikan, kemudian paragraf permasalahan, dukung dengan fakta, kemudian alasan pemilihan variabel dengan didukung oleh fakta dan teori. Kemudian di akhir latar belakang perlu ada paragraf penutup. Nah, kesalahan yang berikutnya adalah peneliti tidak memberikan paragraf penutup untuk menegaskan kembali permasalahan yang diajukan. Begitu, itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan pada skripsi maupun tesis dalam penulisan latar belakang penelitian. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan tentang kesalahan-kesalahan dalam penulisan latar belakang, saudara bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dalam melakukan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.